Saya akan memaparkan pencegahan tingkat 1 atau pencegahan primer. Pada pencegahan primer merupakan upaya untuk mempertahankan orang sehat agar tetap sehat dan mencegah orang sehat menjadi sakit. Intervensi pencegahan pada tingkat primer pada kasus COVID-19 ini dapat berupa yang pertama itu ada health promotion atau promosi kesehatan. Di era digital seperti sekarang ini, apalagi di masa pandemi saat ini, tidak memungkinkan untuk melakukan promosi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat. Jadi banyak dari petugas kesehatan atau orang lain siapapun bisa melakukan promosi kesehatan melalui internet atau media sosial. Promosi kesehatan tersebut dapat berupa sebuah slogan atau poster yang menarik perhatian. Selain poster dan slogan, bahkan ada juga yang membuat animasi menarik berupa video untuk memikat daya tarik masyarakat yang melihatnya. Dan ada juga yang mengadakan seminar online tentang pembahasan COVID-19 ini. Biasanya isi dari promosi kesehatan tersebut dapat berupa ajakan seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, social distancing, hindari tempat ramai, jika tidak berkepentingan lebih baik di rumah saja, terus hidup sehat, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berolahraga. Ada juga yang sudah melakukan penyuluhan secara langsung, tetapi dengan peserta penyuluhan yang terbatas dan pastinya mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua adalah specific protection atau perlindungan khusus. Pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, perlindungan khusus yang harus dilakukan antara lain yang pertama, kebersihan perseorangan. Kebersihan perlu dijaga, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Terutama jika kita habis bepergian keluar, hendaknya saat sampai rumah segera bersih-bersih. Taruh pakaian kotor ke tempat cucian yang kotor. Yang kedua, sanitasi lingkungan atau kebersihan lingkungan yang baik juga dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, seperti diadakannya penyemprotan desinfektan, membersihkan lingkungan sekitar, dan lain-lain. Karena sampai saat ini vaksin COVID-19 masih belum pasti atau masih belum diedarkan, untuk sekarang ini kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita itu dengan cara hidup sehat seperti makan makanan bergizi, minum vitamin, berolahraga juga, dan lain-lain. Itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mencuci tangan dengan sabun juga dapat mencegah dari penularan COVID-19 ini. Apalagi tangan kita ini kan sering menyentuh benda-benda yang terdapat virus, bakteri, atau yang lainnya. Yang selanjutnya, menggunakan APD seperti masker untuk melindungi dari percikan air liur si penderita. Dan yang terakhir, jangan menyentuh area wajah, terutama mata, hidung, dan mulut, karena penularan COVID-19 melalui 3 jalur itu. Pencegahan tingkat 2 atau sekunder yaitu upaya pencegahan untuk orang yang telah sakit agar dapat sembuh ataupun menghambat progresivitas dari penyakitnya itu untuk tidak terjadinya komplikasi. Pencegahan tingkat 2 ini meliputi diagnosis dini dan pengobatan segera. Sedangkan untuk pencegahan COVID-19 ini, pencegahan tingkat 2-nya itu diagnosis dininya melakukan rapid test. Jika hasil dari rapid test reaktif, maka tahap selanjutnya yaitu dilakukannya swab test. Dan jika ada yang hasilnya positif,
Aparat penanganan COVID-19 ini melakukan screening atau pencarian orang yang telah berkontak langsung dengan pasien tersebut. Dan kan tadi diagnosis dininya sudah dijelaskan. Sekarang pengobatan segera. Pengobatan segera yang dilakukan untuk penyakit COVID-19 ini yaitu dengan dilakukannya isolasi mandiri bagi pasien positif COVID-19 ataupun orang yang telah berkontak langsung dengan pasien tersebut. Isolasi ini dilakukan secara kurang lebih 2 minggu dengan selalu melakukan pemeriksaan berkala hingga dinyatakan negatif COVID-19. Dan tak lupa juga untuk selalu berkonsultasi kepada dokter melalui telepon ataupun aplikasi untuk menanyakan apa yang harus kita lakukan ataupun apa yang kita harus konsumsi, obat apa yang kita konsumsi juga untuk kesembuhan dari penyakit tersebut. Pencegahan tersier adalah upaya pencegahan yang harus dilakukan terhadap seseorang yang telah positif COVID-19. Tentunya dengan cara memperhatikan kapasitas dan daya tampung rumah sakit, termasuk kualitas pelayanan, isolasi diri, dan jaga pola kesehatan. Jika telah terjadi kecacatan pada paru-paru pasien COVID-19, maka akan ditindaklanjuti. Namun, jika seseorang tersebut tidak bertahan untuk memperjuangkan nyawanya, maka akan menimbulkan kematian. Pencegahan tingkat 3 tersier, pencegahan sekunder dan pengaplikasiannya pada rehabilitasi baik fisik, sosial, dan mental. Rehabilitasi fisik kepada pasien COVID-19 yang mengalami kerusakan paru-paru akan ditindaklanjuti dengan pengobatan dan perawatan. Rehabilitasi sosial yaitu memberikan dorongan, dukungan, motivasi dari keluarga dan kerabat terdekat. Dan yang terakhir, rehabilitasi mental yaitu untuk menumbuhkan motivasi kepada diri sendiri harus agar upaya untuk sembuh.